Selamat datang kamu semua kembali di Pele Boys. Di Kumpul Adat kali ini saya akan membahas sesuatu yang cukup pro dan kontra ya teman-teman, dimana hal ini cukup sensitif. Jadi mohon kebijakan masing-masing, dan saya juga berusaha untuk tetap objektif ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas hal yang cukup ramai beberapa belakangan ini ya, yaitu tentang LGBT lah ya teman-teman, atau mungkin lebih spesifiknya di sini kita sebut saja kaum boti ya, spesifiknya di kaum boti, atau kita mungkin lebih mengenal juga dengan waria-waria lah ya teman-teman. Menurut saya pribadi ya, saya langsung saja dulu, saya memang tidak ada setujunya dengan LGBT, dengan waria atau boti-boti ini ya teman-teman. Saya tidak setuju. Kalau mau dicek banyak kok kasus-kasus yang memang mungkin membuat kita geram ya teman-teman. Salah satu yang mungkin saya bisa tunjukkan itu ketika driver ojol itu diraba-raba gitu ya teman-teman, di daerah keistimewaan kemaluan ya teman-teman. Ya tentu saja kita laki-laki ya, punya pride, punya harga diri, tidak mungkin kita diamin begitu saja dong, yang harus ditampolin ya teman-teman. Bahkan saya sering cukup menjumpai yang seperti ini, tapi makanya yang saya bilang ada yang pro, ada yang kontra ya teman-teman. Karena di sisi lain mungkin kalau kita melihat dari apa ya, alasan mereka, mungkin ya kita juga mungkin bisa melihat dari alasan mereka kenapa mereka melakukan itu. Mungkin ada ya masa lalu mereka, keluarga mereka mungkin, atau kebutuhan mungkin ya, atau keterpaksaan ya, mungkin bisa jadi, saya nggak tahu ya. Tapi memang kenyataannya dulu saya pernah menemukan orang-orang yang seperti itu, kumpulan ya, komunitas, kalau kita bilang komunitas yang seperti itu memang sempat kita temui, ternyata punya ceritanya masing-masing lah ya teman-teman. Nah, di situ yang mungkin membuat hal ini pro dan kontra ya teman-teman. Tapi kalau saya boleh bilang, kaum LGBT mungkin yang sekali lagi yang saya utamanya si boti ini atau si waria ini kan memang luar biasa kalau berani menampakkan diri di Bogor, atau mungkin ya spesifiknya di Bogor pertama ya teman-teman. Kenapa Bogor itu lagi ada boti hunter ya teman-teman. Jadi hati-hati, bukan saya mendukung yang boti ini, sekali lagi tidak, saya mendukung boti hunter ya teman-teman. Dan kenapa lagi saya bilang, karena mungkin si boti atau si waria ini, mereka tuh kesannya terlalu mencolok sekali ya. Mencolok seperti apa? Anda itu laki-laki tapi memaksakan diri menjadi perempuan, itu hal yang mencolok sekali. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu mencolok sekali. Jadi orang bisa melihat kamu itu adalah sebuah kesalahan mungkin ya, penyimpangan mungkin. Tapi misalnya kita bicara di Thailand, itu mungkin yang luar biasa, kita tidak bisa membedakan ya. Jadi itu urusannya mereka lah. Dari luar kan tidak nampak baik-baik saja dalam arti ya teman-teman. Makanya kalau di Indonesia kan cukup kentara sekali, itu cukup kontras antara boti-boti ini ya teman-teman. Tapi beda halnya dengan mungkin kalau cewek itu apa ya namanya ya, tomboy ya, tomboy. Kalau tomboy itu menurut saya ya, mereka tuh masih beranggapan tomboy itu bukan berarti LGBT atau penyuka sesama jenis begitu ya teman-teman. Kalau saya bilang tomboy, mereka yang tomboy itu masih mungkin bisa dibilang toleransinya kecuali bisa dimaklumi mungkin ya, karena mungkin ya seperti yang saya bilang, ada memang kesenangannya, gayanya dan sebagainya, mungkin kita bisa lihat dari situ juga. Tapi cuman kita tidak bisa menjudge kalau tomboy itu dia penyuka sesama jenis juga ya teman-teman. Cuman yang saya soroti dulu, bukan soroti ya teman-teman, saya pengen tahu pendapatnya teman-teman bagaimana ini, karena komentarnya cukup beragam ya teman-teman. Antara ada yang wah, pas di Bogor bebas LGBT itu banyak yang mendukung kok, tapi ketika kamu scroll ke bawah, bahkan ada komunitas sendiri yang memang membela atau
mengatakan itu merupakan tindakan kekerasan atau yang sebagainya ya teman-teman. Dan menurut saya mungkin betul juga, bahkan dibilang ini nih akunnya Bogor Bebas LGBT, bantu report ya. Di media sosial mungkin kan bisa begitu ya teman-teman, coba muncullah ke permukaan. Kamu juga aduh kok saya ketawa, kamu juga mungkin akan habis sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Itu yang saya bilang. Nah, ketika kamu di Indonesia kan menurut saya tidak ada tempat ya teman-teman untuk di sini tampil di publik. Menurut saya lebih terkhusus kepada boti ini tidak ada tempat ya teman-teman. Mungkin kalau kamu mau pindah ke tempat yang lebih menerima kamu, mungkin di Jerman atau di Amerika yang sebagainya, mungkin kampus komunitas itu akan mendapatkan lebih banyak tempat ya mungkin ya teman-teman. Nah, tapi menyoroti yang dilakukan pendapat kalau itu dilakukan kekerasan, ditendang, kalau saya boleh bilang dipermalukan ya teman-teman, itu menurut saya pribadi saya juga bimbang nih. Jadi saya bingung juga ya teman-teman, karena menurut saya apa yang dia komentar itu ada benarnya juga, tapi di sisi lain gemes juga kalau mengingat ada oknum-oknum yang memang kayak meraba-raba atau so asik sendirilah mungkin ya teman-teman. Itu tidak ada kampus tempat di sini ya. Saya bicaranya cepat juga ya. Yang saya maksud, saya pribadi sekali lagi saya tidak mendukung kaum seperti itu ya. Saya tidak mendukung sekali. Cuman ketika melihat mereka diperlakukan seperti itu, menurut saya kayaknya ada yang kurang juga mungkin ya. Ada yang kurang. Mungkin baiknya jangan dikasih itu, boleh ya, jangan divideoin ya. Pokoknya ada tuh saya ketemu Bogor Bebas LGBT juga itu. Saya kalau nggak salah lihat akunnya, dia tuh malah bilang, Mas pulang ya Mas, jangan diapa-apain teman-teman, jangan diapa-apain ya. Menurut saya tuh mungkin lebih baik. Tapi kalau ada yang mengatakan lah terus mereka cari uang gimana, cara cari uang kayaknya banyak ya teman-teman. Apapun itu, kita tahu mungkin susah ya teman-teman. Apapun, kau mau jadi ojol, kau mau jadi apalah, tukang jahit atau apapun itu, yang penting butuh skill. Memang susah ya teman-teman. Minta maaf, saya ajak diskusi juga kalau saya tidak tahu mereka yang komunitas seperti ini tuh apakah mereka memang keterpaksaan atau apa ya teman-teman. Minta maaf sekali lagi, saya kurang tahu ya. Saya bilang minta maaf, saya juga menjaga perasaan yang memang saya tidak tahu di luar sana ya teman-teman. Karena kalau dibilang kalau alasannya ya beginilah cara cepat cari uang, ya berarti itu salah. Kalau alasannya hanya itu, menurut saya itu salah ya teman-teman. Karena bukan saya bilang banyak cara untuk cepat dapat uang, judul pun ya dong bilang cepat juga ya, boncos juga ya. Yang saya maksud kenapa harus cepat begitu ya teman-teman. Bagaimana ya, kenapa harus cepat juga ya gitu ya. Apakah kok ada kebutuhan mendesak misalnya, atau apakah kok terlilit utang atau hal yang semisalnya itu. Kalau aduh bingung juga ya teman-teman. Jadi mungkin bisa bantu di kolom komentar ya, ini kira-kira yang apa yang sebenarnya saya kepengen. Satu, kayak sapu cita-cita tuh kayak kepengen ngobrol bareng gitu loh dengan teman-teman. Dalam arti bukan, kalau dalam kasus ini ya saya bukan ngobrol dengan orang normal juga, orang menyimpang yang saya maksud waria bot ini juga. Saya sebenarnya kepengen ngobrol juga, tapi takut diraba-raba ya bang, kayak bangsat, takut ya. Makanya mungkin tunjukin dong kalau kami itu sebenarnya aman. Tapi jujur di Indonesia kayaknya kamu salah tempat gitu untuk melakukan hal yang seperti itu. Sekali lagi, kenapa yang saya soroti boti di sini, kenapa mungkin nggak transgender, lesbian dan yang lainnya, mereka tidak terlalu mencolok begitu ya teman-teman. LGBT itu wajahnya laki, bodinya laki, tapi rambut panjang, hai begitu ya, kentara gitu loh, ketoro gitu loh. Kecuali kalau yang saya bilang tadi di Thailand gitu ya, kalau kamu mau berubah yang all in begitu ya teman-teman. Bukan saya mengajak menyimpang juga, enggak ya. Yang saya maksud, kamu tidak ada tempat sih di sini sih.
habis kan. Kalau saya pribadi juga mungkin eh saya pribadi ya pernah dengar beberapa orang memang dalam arti mereka yang LGBT, mereka yang gay, mereka yang eh, minta maaf apa ya, sorry ya, lonte atau apapun bahasa halusnya itu, saya pernah dengar latar belakangnya mereka juga ya, dengan keterpaksaan atau yang lain-lainnya. Saya tidak tahu di luar sana masih ada yang percaya alasan gitu ya atau tidak ya teman-teman. Tapi ketika saya mendengarkan alasan mereka, saya percaya juga, saya percaya. Begini, jadi ketika saya di acara itu, di apa ya, seminar ya, kalau saya bilang mungkin seminar itu, saya moderator, bukan moderator, pembawa acara itu mengatakan hal yang saya ingat sampai sekarang ya teman-teman. Begini, kami itu boleh bebas memilih. Saya setuju boti, saya tidak setuju boti. Boleh, saya setuju LGBT, saya tidak setuju LGBT, boleh. Boleh. Tapi kamu juga harus setidaknya mengetahui ada kondisi mereka yang seperti ini, seperti itu, terlilit utang, ditipu dan sebagainya. Dan kalau itu tidak mengubah kamu, perasaan kamu menolak mereka, tidak masalah. Itu kamu mau berubah pandangan mereka setelah mendengar itu, tidak masalah, tidak masalah sekali ya teman-teman. Jadi yang saya maksud, saya tidak mengajak kamu semua untuk membela LGBT, tidak, saya tidak mengajak kamu semua juga untuk menolak LGBT, tidak. Itu kamu pilihan jelas ya, itu kamu pilihan jelas. Tapi cuman yang saya soroti adalah mereka punya alasannya masing-masing. Apapun alasannya mereka, saya tetap tidak setuju boti ya teman-teman. Bangke dorang. Ya itu saja mungkin teman-teman yang saya bisa sampaikan ya teman-teman. Minta maaf kalau ada kekurangan atau kamu kelahi atau apa ya, sudah biarlah. Jangan juga kamu bikin habis jelek sepuluh kolom komentar, jangan juga ya teman-teman. Kalau mau berdiskusi boleh, tapi sekali lagi saya cita-cita kepengen mendengarkan pendapat langsung dari mereka ya. Jelas saya butuh backingan, butuh bodyguard mungkin ya. Semoga apapun itu bisa tercapai ya, supaya kita dengarkan masing-masing juga. Tapi takutnya kayak Om Deddy juga, sama siapa sih yang pasangan yang di Jerman itu langsung dihapus ya, takut juga ya teman-teman. Cuman ya setidaknya mungkin kita bisa tahu alasannya, itu saja. Biarpun alasannya tidak mengubah hati kita ya, ya sudah, saya tidak masalah ya. Sekali lagi ketika saya mendengar seminar itu ya, saya tetap menempatkan posisi masing-masing ya. Saya tetap tidak menerima mereka ya teman-teman. Di antara 6 populasi kunci, seingat saya yang saya tidak setuju cuma boti aja sih. Itu saya teman-teman. Untuk video kali ini minta maaf kalau ada perkataan yang salah, tidak mengenakan hati untuk kami yang mendengarkan ya. Intinya ya pokoknya bebas LGBT lah Indonesia. Saya tidak menormalisasikan mereka. Mau pindah ya pindah. Oh Mas Ragil ya, saya ingat namanya Mas Ragil, pindah oh ya pokoknya jangan ngusik aja gitulah ya teman-teman. Itu saja video kali ini. Semoga apa yang kamu dengar kali ini bisa sedikit menggambarkan atau ya apapun itulah ya teman-teman. Sekian dari saya dan ya terima kasih.